Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali membuat sebuah video. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Seperti biasa, video saya berisi tentang kajian ilmu fikih, yaitu kitab Safinatun Najah. Yang saya pegang adalah kitab Kasifatus Saja, syarah daripada Safinatun Najah, di mana kitab Safinatun Najah adalah karangan daripada Asy-Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami. Dan pasal yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah sesuatu ataupun hal-hal yang diharamkan bagi orang yang punya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Sebelumnya saya baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini adalah satu pasal. Man ingtaqada wudu'uhu, barang siapa yang batal wudunya, haruma maka haram, alaihi kepada orang tersebut, arba'atu asya'a, 4 perkara. As-salatu, yang pertama haram salat, wa tawafu, dan yang kedua haram tawaf, wa masul mushaf, dan haram menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan haram membawa mushaf, wa yahrumu, dan haram alal junubi kepada orang yang junub, sittatu asya'a, 6 perkara. As-salatu, yang pertama haram salat, wa tawafu, yang kedua haram tawaf, wa masul mushaf, dan yang ketiga haram menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan haram membawa mushaf, wal lubthu, dan haram berdiam diri fil masjid, di dalam masjid, wa qiraatul Qur'an, dan haram membaca Al-Qur'an. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah mengenai hal-hal yang diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil, yang wudunya batal. Man ingtaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang wudunya batal, maka baginya haram melakukan 4 perkara. Apa saja yang 4 perkara tersebut? Yang pertama, as-sholatu, haram melakukan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah atau sholat jenazah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo'a. Allah tidak menerima sholat salah satu dari kalian idza ahdatsa, apabila berhadas, hatta yatawaddo'a, sehingga harus wudu terlebih dahulu. Nah, jadi orang yang tidak punya wudu hukumnya haram melakukan sholat. Bahkan menurut Imam Asy-Shibromlusi, ya, bahwa ketika orang melakukan sholat padahal dia tidak berwudu, ini termasuk daripada dosa besar. Fa innaha kabiratun, itu termasuk dosa besar. Bahkan semisal sholat adalah melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi manakala ada orang yang melakukan sujud syukur padahal orang tersebut tidak punya wudu, maka bukannya dapat pahala, yang ada justru dia mendapatkan dosa. Bahkan dikatakan fa innaha kabiratun, ini termasuk dosa besar. Banyak orang yang keliru di dalam melakukan sujud syukur, seperti halnya orang yang bermain bola, ya, kemudian dia menggolkan, setelah gol untuk melakukan selebrasi dia melakukan sujud syukur, ya. Maka sujud syukur yang dilakukan itu tentunya sangat-sangatlah keliru. Karena sujud syukur itu pastilah harus menutup aurat dan harus mempunyai wudu terlebih dahulu dan menghadap kiblat tentunya. Ini aurat terbuka dan tidak punya wudu,
Jadi sujud yang dilakukan demikian itu tentunya adalah satu kekeliruan yang perlu diketahui oleh ummatul muslimin, ya. Kecuali apabila fakidut tahuren. Apabila fakidut tahuren, di mana orang yang tidak memungkinkan untuk melakukan wudu dan tayamum dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurah. Misalkan ada orang yang ditawan oleh kafir, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dan di penjara ini si orang tersebut mau melakukan sholat, tidak ada air untuk berwudu, tidak ada pula debu ataupun tanah untuk melakukan tayamum, maka baginya tetap berkewajiban melakukan sholat, yaitu sholat lihurmatil wakti, untuk menghormat waktu. Tapi khusus sholatnya sholat yang wajib saja. Kalau sholat sunat tidak usah sholat. Kalau dalam keadaan tidak memungkinkan untuk berwudu dan bertayamum. Tapi untuk sholat wajib, untuk sholat fardu, tetap dia harus melakukan sholat dengan tujuan lihurmatil wakti, dan nanti setelah memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna dengan wudu ataupun tayamum yang dilakukan, ya, maka dia wajib mengkodok sholat yang dilakukan dalam keadaan fakidut tahurin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, watawapu. Haram bagi orang yang punya hadas melakukan tawaf. Orang yang batal wudunya tidak boleh melakukan tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Seperti tawaf kudum misalkan, tawaf sunnah seperti tawaf kudum. Ini berdasarkan hadis dari Al-Hakim, ya. Disebutkan at-tawafu bi manzilatis salat illa annallaha ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Tawaf ini sama seperti sholat. Cuma bedanya kalau di dalam tawaf orang boleh berbicara. Berbeda dengan pada saat sholat. Tidak boleh berbicara. Hanya yang diucapkan adalah bacaan-bacaan sholat saja. Adapun perkataan selain daripada bacaan sholat itu tidak boleh diucapkan pada saat sholat. Tapi kalau pada saat tawaf boleh orang berbicara, akan tetapi tidak boleh berbicara terkecuali dengan bicara yang baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, mashul mushaf, menyentuh mushaf, ya. Apa yang dinamakan dengan mushaf? Kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasatin. Setiap sesuatu yang di dalamnya tertulis Al-Qur'an dengan tujuan dirosah, dengan tujuan untuk mengajar, ya. Misalnya ada seorang guru, kemudian si guru tersebut menulis surah Al-Fatihah di papan tulis, di mana maksud dan tujuannya adalah untuk mengajarkan bacaan tajwid, bacaan qiraat kepada murid-muridnya. Dan Al-Quran surah Al-Fatihahnya itu ditulis di dalam papan tulis. Maka apabila memang dengan tujuan dirosah untuk mengajar anak-anak belajar tajwid, qiraat dan lain sebagainya, maka dengan menyentuhnya itu tidak boleh dilakukan terkecuali orang yang punya wudu. Berbeda kalau misalkan tujuan penulisannya itu dimaksudkan untuk lit tabarruk, seperti tamimah, ya. Tamimah itu adalah mayuktabu fiha syai'un minal Qur'an lit tabarruk. Sesuatu yang di dalamnya itu ditulis ayat-ayat Al-Quran dengan maksud untuk tabaruk, kemudian disimpan di kepala dengan tujuan untuk tabaruk, maka boleh bagi orang tersebut menyentuh ataupun memegang tamimah apabila memang diniatkan untuk tabaruk, untuk ngalap berkah, ya. Kalau orang Sunda bilang ngalap berkah. Nah, seperti itu. Dan di dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi menjelaskan bahwa menyentuh mushaf diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu itu bukan cuma datiah mushafnya saja. Bahkan untuk pinggir-pinggiran yang tidak ada tulisan Qur'annya juga itu tidak boleh. Jadi kan mushaf itu ada pinggir-pinggir putih, pinggir-pinggir yang tidak ada tulisan Qur'annya, ya pinggirannya juga sama tidak boleh. Kemudian jilidnya tidak boleh. Seandainya Al-Quran dimasukkan ke dalam kantong, ada wadahnya, ada kantongnya, nah menyentuh kantongnya juga itu tidak boleh. Dan apabila memang ada
sebuah lemari. Sebuah lemari biasanya di masjid-masjid ada tuh lemari-lemari yang sengaja disediakan untuk menyimpan Al-Quran. Jadi sengaja ketua DKM ataupun pengurus masjid membeli lemari tersebut untuk menyimpan mushaf ataupun Al-Quran. Dan memang lemari tersebut dipenuhi oleh Al-Quran. Maka dengan menyentuh lemari yang memang diperuntukkan dan dikhususkan untuk menyimpan Al-Quran, dan memang di dalamnya terdapat Al-Quran, ya, terdapat banyak Al-Quran di sana disimpan, maka menyentuh lemari juga itu harus dalam keadaan punya wudu terlebih dahulu. Tapi kadang-kadang ada orang yang buka lembaran Al-Quran dengan menggunakan lidi, ya, ataupun dengan menggunakan batang bambu yang kecil, ya semacam lidi lah, pakai lidi, tapi tentunya lidinya juga lidi yang bersih, ya. Jadi membuka lembaran Al-Quran dengan menggunakan lidi, di mana Al-Qurannya tidak disentuh, ya, lembaran tersebut dibuka dengan menggunakan lidi, bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Nah, begitu. Jadi kalau membuka lembaran Al-Quran dengan lidi, asal tidak disentuh Qurannya. Jadi yang kita pegang adalah lidinya. Membuka dan membolak-balik lembaran Al-Quran itu sah-sah saja dengan menggunakan lidi. Karena itu bukan menyentuh dan juga bukan membawa. Terkecuali kalau lidi ini dibawa ataupun dipakai untuk membawa satu lembar Quran. Ada satu lembar Al-Quran di meja, kemudian kita mau pindahkan ke lemari, dan kita memindahkannya itu pakai lidi. Diangkat pakai lidi, begitu kan? Nah, kalau diangkat pakai lidi, begitu dipindahkan dari meja ke lemari, lembaran Quran, berarti itu tidak boleh, karena itu dinamakan dengan al-hamlu, membawa. Tapi kalau lembaran Al-Qurannya itu masih berada dalam buku, ya, dibukukan seperti ini. Nah, kemudian kita buka pakai lidi, itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Dan jangan sekali-sekali, barangkali mungkin saudara-saudaraku sekalian pernah melihat ada orang memindahkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini ada di meja, kemudian mau dipindahkan ke lemari karena mejanya mau dibersihkan, dan si orang yang memindahkan Quran ini tidak punya wudu, dan dia berpikir dan serta berinisiatif untuk memindahkan Al-Quran dengan cara, ya, kalau istilah orang Sunda dicempal, ya. Tahu itu bahasa Melayunya apa ya? Dicempal. Dicempal itu pakai kain, pakai kerudung atau pakai sarung dicempal. Nah, itu tidak boleh karena itu walaupun tidak menyentuh secara langsung, tapi kan itu al-hamlu, membawa. Itu juga tidak diperkenankan. Makanya di sini yang keempat, hamluhu, membawa mushaf itu termasuk haram bagi orang yang tidak punya wudu. Ya. Terkecuali apabila orang membawa mushaf, di mana mushaf itu disimpan di dalam tas. Jadi yang dibawa tasnya. Tidak bermaksud untuk membawa mushaf, tidak bermaksud untuk membawa Al-Quran, tapi orang tersebut bermaksud membawa tas yang di dalamnya ada Al-Quran. Di mana di dalam tas itu banyak sekali barang-barang, seperti baju, buku-buku yang lain, ataupun mungkin barang-barang yang lain. Jadi yang dibawa tasnya, di dalam tas ada Al-Quran, kita tidak berniat untuk membawa mushaf ataupun membawa Al-Quran, kita cuma niat bawa tasnya saja, maka itu boleh. Dan sekarang wayahrumu alal junubi. Kalau sebelumnya menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Nah, sekarang wayahrumu alal junubi. Haram bagi orang yang junub, yang punya hadas besar, yang dia berkewajiban untuk mandi besar ataupun adus. Sebab-sebab junubnya itu apakah dia keluar air mani ataupun selepas bersenggama dengan istri dan lain sebagainya, maka haram baginya. Pertama, as-sholatu, haram melakukan sholat, ya, haram melakukan sholat. Yang kedua, wat-tawafu, haram melakukan tawaf. Jadi sama seperti orang yang punya hadas kecil saja. Cuma nanti untuk junub ada tambahannya lagi, ya. Haram melakukan tawaf. Sebab at-tawafu bil bait salatun. Tawaf di Baitullah itu sama seperti salat.
Maksud sama seperti sholat itu fis satri wa toharo, harus menutup aurat dan juga harus dalam keadaan suci. Maka orang junub ketika diharamkan baginya melakukan sholat, sama halnya dengan melakukan tawaf pun bagi mereka haram. Dan yang ketiga, mashul mushaf. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Seperti tadi sudah disebutkan, ya, menyentuh mushaf apabila memang mushaf ini yang dimaksud adalah sesuatu yang di dalamnya itu tertulis ataupun sengaja ditulis ayat-ayat Al-Quran dengan maksud dirosah. Ya. Terus bagaimana dengan HP ya? Di mana HP ini dibuka ada aplikasi Al-Qur'annya. Ya. Ketika HP itu dibuka, kemudian ada aplikasi Al-Qur'annya, kita menyentuh HP tersebut, di mana aplikasinya itu terbuka. Dan dari layar HP jelas terlihat ayat-ayat Al-Quran. Apakah tidak boleh bagi orang yang haid ataupun yang tidak punya wudu menyentuh HP yang membuka aplikasi Al-Quran atau bagaimana? Nah, ini ada pendapat Al-Habib Muhammad Asy-Syatiri ya. Menurut pendapat Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri di dalam kitab Syarhul Yaqutun Nafis ya, Syarhul Yaqutin Nafis, bahwa yang paling baik, yang lebih menjaga keikhtiatan ataupun kehati-hatian bahwa memegang HP di mana HP tersebut membuka aplikasi Al-Quran dan dari layar itu terlihat ayat-ayat Al-Quran, maka baiknya dalam keadaan punya wudu. Ini menurut Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri di dalam Syarhul Yaqut An-Nafis ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, hamluhu wa hamluhu, dan juga haram membawa mushaf sama seperti orang yang tidak punya wudu ya. Haram. Menyentuh saja haram apalagi membawa ya. Li'annahu a'dhamu minal masi, sebab membawa ini lebih besar daripada menyentuh ya. Kalau menyentuh saja haram apalagi membawa, begitu kira-kira. Kemudian yang kelima, walubsu dan tidak boleh berdiam diri fil masjid, di masjid, walau kana lubsu biqadri tumaninah, walaupun berdiam diri hanya sebentar seukuran tumaninah ya. Jadi tidak boleh orang yang sedang junub dia masuk ataupun berdiam diri di dalam masjid, maksudnya berdiam diri di dalam masjid. Berbeda kalau cuma lewat saja. Kalau lewat saja dia masuk dari satu pintu dan keluar melalui pintu yang lain. Ini abur namanya. Kalau hanya sebatas melewat saja itu tidak apa-apa. Tapi kalau berdiam diri walaupun hanya sebentar itu tidak diperkenankan. Hukumnya haram. Ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa 43. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu. Janganlah kamu mendekati sholat, janganlah kamu melakukan sholat maksudnya, sementara kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian, ya maksudnya kalian ya, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, tidak boleh pula terhadap orang yang junub, illa abiris sabil, terkecuali hanya melewati jalan saja. Jadi kalau hanya sebatas lewat saja, yang dinamakan dengan lewat itu masuk melalui satu pintu dan keluar melalui pintu yang lain, hatta tagtasilu, sehingga kamu harus mandi besar terlebih dahulu. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian berbeda kalau misalnya ribat itu ya pesantren ya, ataupun madaris itu madrasah ataupun majelis taklim. Ini bagi orang yang junub ya tidak mengapa berdiam diri di ya semacam pesantren ataupun majelis taklim atau mungkin musola lain, itu juga tidak mengapa. Tapi kalau di masjid itu tidak boleh. Dan yang keenam, qiraatul Quran. Haram membaca Al-Quran. Haram bagi orang yang junub membaca Al-Quran. Apabila memang yang dibaca diniatkan membaca Al-Quran. Tapi kalau yang diniatkan itu adalah dengan maksud dzikir,
itu tidak apa-apa. Misalnya ada orang bersin kemudian baca alhamdulillah, di mana bacaan alhamdulillah ini diniatkan adalah satu bentuk dikir, alhamdulillahirabbil alamin, niatkan dikir, itu tidak apa-apa. Atau kalau misalkan mendengar tetangga ataupun saudara yang meninggal, kemudian orang yang junub ini membaca kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, itu kan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan ya, alladzina idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu ayat Al-Qur'an ya. Tapi kalau dibaca oleh orang junub dan diniatkan, bukan maksud membaca tapi diniatkan dzikir ya. Diniatkan membaca istirja. Kalau diniatkan untuk membaca istirja boleh. Asal jangan bermaksud membaca Al-Qur'an. Atau bagi orang yang bepergian, itu kan sunnah tuh, membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi kalau niatnya adalah untuk berdoa seperti Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalau tidak bermaksud membaca Al-Qur'an, tapi dimaksudkan dzikir, dimaksudkan membaca doa, yang jelas bukan niat membaca Al-Qur'an, itu boleh-boleh saja dilakukan oleh orang yang junub. Saudara-saudaraku yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah atas kebodohan saya sebagai manusia biasa. Andai ada salah, mohon ditulis di komentar. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki lagi. Itu saja. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab.